wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik dengan judul penjara sebagai tempat pembinaan, bukan hanya hukuman. Hadirin yang kami hormati, banyak dari kita sering mendengar kata penjara dan menganggap bahwa penjara sebagai tempat yang menakutkan, tempat di mana para pelaku kejahatan menebus kesalahan mereka. Namun sebenarnya, fungsi penjara tidak hanya untuk menghukum, melainkan juga untuk memperbaiki dan membina pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Hadirin sekalian, untuk memahami peran penjara sebagai tempat pembinaan, kita perlu mengetahui perbedaan antara sistem pemidanaan yang berorientasi pada hukuman dengan sistem yang berorientasi pada pembinaan. Sistem pemidanaan yang berorientasi pada hukuman menekankan pada pemberian penderitaan bagi pelaku kejahatan sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Dalam sistem ini, pelaku dianggap sebagai objek hukuman. Sebagai sistem pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan yang berfokus pada upaya memperbaiki perilaku narapidana. Sistem ini menekankan pada pendekatan kemanusiaan, pendidikan, dan rehabilitasi yang bertujuan untuk mengubah sikap dan kepribadian pelaku agar mampu kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Di Indonesia, sistem yang digunakan adalah sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 2 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan dilakukan dengan tujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, jelas bahwa Indonesia menganut sistem pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan, bukan sekedar hukuman. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya saya akan menggambarkan bentuk-bentuk program pembinaan yang dilakukan pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Pembinaan di lembaga pemasyarakatan dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, pembinaan kepribadian yang mencakup pendidikan agama, bimbingan rohani, konseling, dan kegiatan sosial untuk memperkuat kesadaran moral serta tanggung jawab pribadi. Yang kedua, pembinaan kemandirian yang meliputi pelatihan kerja. Tujuannya agar narapidana memiliki keterampilan dan bisa digunakan untuk mencari nafkah setelah bebas mati. Terdapat pula program reintegrasi sosial, yakni program yang mempersiapkan narapidana agar bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Bentuknya antara lain seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta bimbingan sosial di luar lapas. Program ini dilakukan agar mantan narapidana tidak lagi dikucilkan dan bisa diterima kembali di lingkungannya. Hadirin sekalian, manfaat dari pembinaan ini sangat besar. Melalui peningkatan keterampilan, narapidana mampu bekerja dan mandiri setelah bebas. Melalui kembalian moral keagamaan, mereka memperoleh kesadaran baru tentang nilai-nilai kebaikan dan tanggung jawab. Dan melalui kesiapan reintegrasi sosial, mereka dipersiapkan untuk diterima kembali oleh masyarakat tanpa stigma kembali. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan pembinaan jauh lebih efektif daripada hukuman keras semata. Dengan demikian, penjara bukan lagi sekedar tempat untuk menahan kebebasan seseorang, namun juga wadah untuk memperbaiki moral, meningkatkan kemampuan, dan juga membangun kembali harapan baru. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dapat disimpulkan bahwa penjara tidak semestinya hanya menjadi tempat hukuman, melainkan tempat pembinaan dan pendidikan sosial. Karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk berubah. Setelah ini saya beri kesempatan kepada hadirin yang ingin bertanya, menyampaikan pendapat atau mungkin memberikan tanggapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santi.